Bagaimana kesehatan Winda Basudara yang selama ini kita tidak tahu? Ya, orang yang live 2-3 kali sehari, 6.055 video lebih dalam 6 tahun, dia sudah mencapai 19 juta subscriber. Ngomong dia nggak mau mati. Hari ini gue mau ngomongin apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan pikiran Winda di balik semua itu. Biar lo ngerti konteksnya dulu, Winda di masa puncaknya dia bisa live 2-3 kali sehari setiap hari, ditambah highlight yang diedit dan diupload. Hasilnya rata-rata hampir 2 video per hari selama 6 tahun lebih. Dan soal penonton rata-rata 100.000 orang per stream. Dia bikin dia masuk top 3 streamer paling banyak ditonton di seluruh dunia tahun 2022 coy. Dan ini tuh bukan Indonesia, lo tau lah, di seluruh dunia tuh ya satu dunia, satu bumi lah. Waktu gue lihat angka ini gue nggak langsung kagum, gue malah mikir ini orang tidurnya kapan? Serius, 2-3 kali stream sehari belum termasuk semua yang di belakang layar. Kebanyakan orang nggak akan sanggup jalanin jadwal ini seminggu. Winda lakuin ini bertahun-tahun coy. Dan ternyata ada yang harus dibayar. Ya, Winda itu orang yang tertutup soal kondisi dirinya. Di depan kamera dia selalu on, konyol, ekspresif, dan hype. Dan dia juga selalu gimmick. Tapi di balik semua itu, dia ngaku ke Raditya Dika atau salah satu podcast yang terkenal di Indonesia. Capek banget, tapi keinginan untuk menghibur itu masih ada. Susah ngejelasinnya. Kalimat itu yang paling jujur. Itu kondisi orang yang tubuhnya udah minta berhenti tapi otaknya masih nggak bisa. Lo yang pernah ngerasain itu pasti langsung ngerti maksudnya. Dan ada satu fakta lagi yang bikin gue lebih kaget dari itu semua. Winda ngaku selama periode aktif streamingnya dia nggak ngaku olahraga sama sekali. Dan lo tahu Windanya dulu itu gendut coy. Ini yang jarang banget dibahas soal streamer. Kita ngeliat highlightnya, ketawanya, momen viralnya. Kita nggak ngeliat dia duduk 8-10 jam sehari, nggak gerak, nggak olahraga selama bertahun-tahun coy. Itu bukan cuma soal badan jadi kaku, tapi itu ngaruh ke semuanya. Ngaruh ke jantung, paru-paru, metabolisme, ke mental dan psikologinya. Semuanya. Dan efek yang gak langsung kelihatan tapi pasti datang. Makanya Winda menargetkan pensiun di usia 35 tahun. 4 April 2023 Winda live seperti biasa. Malam itu dia menunggu subscriber ke 10 juta. Semua orang ekspektasinya dia bakal menangis, bahagia, celebrate, euforia, atau seperti ya, yang terjadi malah sebaliknya. Gue beneran mau rehat guys, ini bukan prank. Jadi saya ini benar-benar butuh istirahat. Dan kemudian kalimat itu muncul. Alasan saya beristirahat salah satunya adalah saya tidak ingin mati karena terus bekerja. Ya, lo bayangin momen itu, pencapaian terbesar dalam karir YouTube-nya 10 juta subscriber. Momen yang diimpiin jutaan kreator kecil, tapi yang dia rasain di momen itu bukan euforia. Yang dia rasain adalah gue lelah dan gue nggak mau mati karena ini. Itu berat banget dan itu jujur banget. Dan ada salah satu hal lagi yang bikin ini makin dalam. Dia mengaku konsistensi brutal itu pelan-pelan bikin dia nggak lagi menikmati game yang dia mainkannya. Game yang udah dia mainin sejak kecil, passion hidupnya berubah menjadi beban. Tapi Winda rehat 2 bulan lalu balik lagi. Dan waktu balik langsung charity stream selama 6 jam. Terkumpul 1,3 M. 6 jam terkumpul dalam 6 jam terkumpul cok. Bayangin cok, banyak orang di luar sana yang gajinya pas-pasan gak sampai segitunya, butuh 100 ribu aja perlu kerja 12 jam coy. Ya bayangin aja kalau Winda open donasi kan. Wah gila banget coy. Dari cerita ini adalah salah satu cerita Winda yang bikin gue mikir keras. Dan penting buat lo tahu, konsistensi itu memang ada hasilnya. Apalagi konsistensi brutal kayak Bang Winda, angkanya nggak bohong, tapi ada harga yang dibayar diam-diam dari itu. Tubuh yang nggak gerak, pikiran yang nggak istirahat, dan passion yang pelan-pelan berubah jadi kewajiban. Winda cukup sadar buat berhenti sebelum terlalu jauh. Maka dari itu Winda ingin pensiun di usianya yang ke-35. Pertanyaannya, kalau lo di posisi dia, lo bakal sadar nggak? Lo bakal ngapain nggak? Dan apa yang akan lo lakukan dengan kesehatan lo? Ya, karena kesehatan lo perlu dijaga. Karena jika lo sakit juga, yang lo impikan itu cuma sehat, bukan duit coy. Ya, jadi kalau video ini worth it buat lo tonton sampai sini, lo tahu harus ngapain kan? Ya, sampai ketemu di video selanjutnya boy. Bye bye guys.
Thank you, Ere. I will always love you, Ere.